Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silahkan membaca doa mau belajar ya. Oke, untuk materi pembelajaran online kita kali ini, Ustazah akan memperkenalkan tentang sistem respirasi pada hewan. Ya, untuk ekskresi masih nanti kita bahasnya. Jadi supaya selang-selang ya, tidak hanya IPA fisika, tapi juga IPA biologi yang akan kita bahas. Oke, sebelum dimulai, ada istilah-istilah yang akan Ustazah perkenalkan dulu, tapi mungkin yang paling cukup perlu kalian ketahui adalah tentang sistem pernafasan sendiri. Sistem pernafasan adalah sistem organ pada hewan yang melakukan pertukaran gas dengan lingkungan. Lingkungan di sini berarti ya di sekitar kita ya. Manusia juga melakukan respirasi, tapi di sini kita fokus pada respirasi hewan. Kemudian poin yang kedua mengenai istilah respirasi sendiri merupakan istilah sehari-hari yang digunakan untuk kata bernafas. Jadi setelah ini, Ustazah akan menggunakan kata respirasi untuk menggantikan kata bernafas. Kemudian ada juga kata-kata respirasi eksternal, berarti pertukaran gas yang terjadi di permukaan pernafasan. Berarti di luar organ-organ utama yang ada di dalam tubuh hewan dalam hal ini. Dan respirasi internal kebalikannya, pertukaran gas di dalam jaringan. Oke, ada yang mengetahui ini gambar apa kira-kira? Ya, ini bukan monster atau alien ya, tapi ini adalah salah satu hewan laut yang memang kita sebutnya istilahnya namanya axolotl ya. Memang nama hewan laut yang aneh seperti yang Ustazah suka ceritakan kan, namanya hewan laut itu ada di lautan, berbagai macam lautan dan samudra yang ada, dan masih sekitar 13-15% yang ditemukan oleh manusia saat ini. Jadi banyak sekali hewan-hewan aneh seperti ini ya. Nah, yang ditandai itu adalah bagian dari sistem organ pernafasannya, bagian modifikasi dari insang. Kalau ini sejenis ikan-ikanan ya, tapi bentuknya sangat unik ya. Jadi memang itu dia keluar biasaan dari Allah yang menciptakan makhluk hidup dengan berbagai macam bentuk, jenis, yang kita pelajari juga kemarin tentang klasifikasinya, punya banyak ciri-ciri dan kelompok-kelompok ya, termasuk ini. Ini sebagai pengantar saja. Kayak respirasi pada hewan sebenarnya dibagi menjadi dua topik yang bisa kita bahas, dibedakan berdasarkan organ spesial pernafasannya sendiri ya, yang ada di permukaan kulit, ada trakea, ada insang, ada paru-paru buku. Paru-paru buku berbeda dengan paru-paru biasa, yang nanti akan Ustazah berikan contoh gambarnya juga. Kita bedakan juga dari klasifikasi hewannya yang kita sudah pelajari, ada invertebrata dan vertebrata. Ini contoh-contohnya yang kemarin ya. Cacing itu masuk yang tidak bertulang belakang, udang-udangan juga, arthropoda di mana di dalamnya ada insekta, laba-laba ya, moluska, protozoa. Kemudian vertebrata sendiri yang sangat terkenal, Pisces atau ikan, katak atau amfibi, mamalia, aves, burung, reptil, dan teman-temannya. Oke, apa itu sistem pernafasan? Bagaimana cara kerjanya? Apa fungsi dari sistem pernafasan? Apa strategi pernafasan berbeda yang digunakan hewan ya, yang akan kita pelajari di setelah ini. Oke, ceritanya ini ada yang ngobrol antara oksigen dan karbon dioksida ya. Respirasi pada hewan yang hidup di air atau di darat, setuju ya, pasti harus bernafas. Untuk bernafas artinya mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk hewan dan manusia ya, beberapa hewan mengandalkan difusi. Ya, nanti Ustazah akan perlihatkan contohnya juga, sederhana melalui kulit mereka untuk bernafas. Jadi pertukarannya sangat sederhana lewat kulit nafasnya. Sementara yang lain telah mengembangkan sistem organ besar yang rumit untuk respirasi. Jadi memang ada beberapa yang cukup rumit untuk dijelaskan, jadi Ustazah hanya mengambil contoh-contohnya saja. Oke, fungsi sistem pernafasan dari hewan khususnya di sini makhluk hidup ya.
Sistem pernafasan pastinya memungkinkan hewan untuk memindahkan oksigen yang diperlukan untuk respirasi sel. Dalam hal ini, kita kalau mau beraktivitas, melakukan sesuatu berenergi itu harus menggunakan energi yang dihasilkan dari respirasi itu, dari oksigen. Kalau misalnya tidak ada oksigen, jantung tidak bisa memompa ke seluruh tubuh memberikan sari-sari makanan, dan tadi pertukaran tidak terjadi, nanti tidak akan ada energi intinya. Kita akan sangat mudah kelelahan, kemudian ada fungsi-fungsi organ yang terganggu, dan lain-lainnya. Ke dalam jaringan tubuh dan menghilangkan karbon dioksida atau produk limbah respirasi seluler dari sel. Ya, seperti ini contohnya. Ketika beruang bernafas, oksigen yang masuk, karbon dioksida keluar. Ini sangat sederhananya bentuknya ya. Nah, sedikit saya jelaskan tentang hewan invertebrata air. Jadi hewan yang tidak bertulang belakang tapi hidup di air, pernafasannya seperti apa? Hewan akuatik pada umumnya memiliki permukaan pernafasan yang basah secara alami. Beberapa bernafas melalui difusi melalui kulit mereka. Contohnya cacing dan annelida. Jadi nafasnya sederhana banget, dari kulit oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Itu ya, nanti ada gambarnya. Untuk mengalirkan air ke organ pernafasannya, hewan akuatik mengeluarkan energi yang lebih banyak biasanya. Beberapa hewan air yang lebih besar seperti ubur-ubur, anemon bertukar oksigen dan karbon dioksida melalui insang. Jadi insang sendiri adalah organ yang memiliki banyak pembuluh darah yang membawa darah dekat ke permukaan untuk pertukaran gas ya. Jadi hewan invertebrata air banyak yang menggunakan difusi sistem pernafasannya atau juga dengan insang. Bagaimana dengan hewan invertebrata darat ya? Invertebrata darat memiliki permukaan pernafasan yang tertutup air atau lendir. Ada banyak organ khusus pernafasan yang berbeda di invertebrata darat sendiri. Laba-laba menggunakan paru-paru buku paralel. Paru-paru intinya ya, menggunakan paru-paru yang sistemnya lebih kecil daripada manusia, berbeda. Serangga menggunakan trakea, nanti dijelaskan ya. Tabung trakea itu. Siput memiliki rongga perapian yang dilapisi dengan jaringan lembab dan luas permukaan yang luas dari pembuluh darah. Nanti juga ada gambarnya. Pernafasan cacing yang sederhana sekali, kulit luar sebagai organ pernafasan, tidak ada organ khusus. Kemudian tinggal di tempat yang lembab, umumnya kecil, panjang, tipis, atau pipih. Ini dia. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini, dari salah satu bagian kulitnya saja kita bisa melihat ada perpindahannya sangat sederhana, dari oksigen masuk, kemudian nanti ada CO2 yang keluar, seperti itu. Pernapasan arthropoda ya, itu menggunakan sistem trakea. Arthropoda yang seperti kita pelajari juga, ada udang-udangan, ada kalajengking, ada luwing ya, dan serangga. Seperti di gambar. Insekta bagian dari arthropoda sendiri ya, kurang lebih seperti ini juga. Ada tabung internal yang bercabang pada serangganya, permukaannya di ujung ya. Banyak juga yang kalau kita sebut sistemnya sebagai sistem trakea. Kalau moluska, contoh moluska yang paling mudah adalah siput ya di sini. Ini gambarannya luar biasa. Dari siput sendiri ada ususnya, ada insang kecilnya ya. Alat pernafasannya kalau yang moluska perairan itu berupa insang. Kalau yang darat ada paru-paru kecil yang sangat sederhana ya. Kalau di sini tidak terlalu terlihat, tapi ada bagian paru-paru kecilnya. Respirasi vertebrata yang sekarang yang bertulang belakang ya. Berbeda-beda setiap kelasnya, kemudian membawa oksigen. Intinya oksigen berperan sebagai proses metabolisme ya. Jadi perubahan yang terjadi atau pengambilan energi yang ada dalam tubuh kita itu sangat berperan menggunakan oksigen salah satunya, dan juga sumber makanan. Ya, seperti di sini nanti ayam, ikan, kita lihat contohnya. Oke, untuk ikan itu menggunakan insang yang pasti ya. Jadi semua yang Ustazah tulis di sini tidak semua harus kalian ingat ya, hanya beberapa poin yang Ustazah memang jelaskan. Ya, insang contohnya pada ikan dan amfibi, paru-paru amfibi dewasa, reptil, burung, dan mamalia.
Kenapa untuk amfibi ada yang berbeda di awal dan di akhir? Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, pernafasan pada reptil melalui lubang hidung, kemudian ke batang tenggorok, kemudian ke paru-paru. Ada paru-paru di sini. Fase pemasukannya seperti biasa ya, masuk udara ke dalam hidung, kemudian ke tenggorokan dan ke paru-paru, yang hampir sama atau sama dengan mamalia. Kemudian pernafasan pada Pisces atau ikan itu adalah insang yang ada 4 pasang. Kalau kita lihat ya di samping kiri dan kanan kepala ikan, yang bentuknya seperti kipas ini ya. Pada setiap insang ada lembaran-lembarannya. Ya. Di sini kurang lebih jelasnya ya bagian dari insang sendiri. Di sini juga. Ini juga kita sebut juga bagian labirinnya. Ini contoh-contoh lainnya, variasi pada insang seperti yang tadi gambar di awal ya, ikan axolotl ya, itu hewan axolotl itu punya variasi pada insang gitu. Jadi di beberapa hewan air lainnya juga ada bentuk variasi pada insang. Sama pernafasannya dengan insang tapi bentuknya berbeda-beda. Oke, sekarang vertebrata. Dimulai dari amfibi tadi. Nah, kalau misalnya amfibi tadi pertanyaannya kalau ketika kecil mereka tinggal di air, mereka masih menggunakan insang dan insangnya lama-kelamaan akan mengalami evolusi juga. Dan setelah dewasa mereka akan menggunakan paru-paru. Paru-paru di sini. Paru-paru dan kulit ditambah. Karena namanya juga amfibi tinggal di 2 dunia ya. Kemudian Aves, alat pernafasan burung pada utamanya menggunakan kita sebut sebagai kantong udara ya, 4 pasang kantong udara atau pundi-pundi udara di sini. Ini ada yang ada 4 yang ditandai itu digunakan untuk terbang. Sebentar. Yang ini ya, si pundi-pundi udaranya yang ada 4 kantong ya. Nah, ini cara burung bernafas ketika terbang. Karena kalau ketika di bawah sebenarnya dibantu juga dengan paru-paru, tapi ketika terbang beda sistem pernafasannya. Ketika sayap diangkat, kantong udara mengembang, kantong udara terjepit, udah oksigen masuk ke dalam paru-paru. Sayap diturunkan, kayak kita nafas aja ya, ada bagian yang naik, ada bagian yang turun, sama seperti menggunakan sayap. Ini ketika masuk dan ini ketika keluar. Dan mamalia lainnya juga menggunakan paru-paru. Sekian dari Ustazah. Nanti insya Allah setelah ini Ustazah akan buat kuis kecil dengan Google Form mengenai respirasi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.